Hari ini kedatangan Nadia Oomara, seorang YouTuber yang luar biasa. Halo Nadia. Halo Bang. Salam kenal. Salam kenal juga. Kita baru pertama kali ketemu nih, cuman gue udah berapa kali ngeliat lu seliweran, sempat nontonin juga konten-kontennya. Oh iya. Iya, itu seru banget, rame banget. Nah, katanya ini podcast pertama. Podcast pertama. Yang bener. Bener. Podcast pertama. Sebelumnya pasti udah ada yang ngundang kan? Udah ada yang ngundang beberapa. Tapi masih belum mau pada saat itu. Bukan belum mau sih Bang, lebih ke waktunya yang belum ketemu gitu loh. Karena kebanyakan tuh kayak last minute gitu. Nah nyesuaiin jadwal karena kan juga jarak kan, aku stay-nya di Jogja. Waktu itu kebetulan juga beberapa undangan di saat aku lagi hamil, di saat anak masih kecil, jadi itu belum bisa ditinggalin. Padahal kan YouTube kan udah lumayan lama ya sebenarnya. YouTube 5 tahun. Udah 5 tahun. Selama 5 tahun itu pasti udah ada yang ngajakin kan? Tapi baru ada ngajakin setelah ramai banget. Setelah udah 3 tahun setelah nge-YouTube kalau nggak salah. Undangan-undangan itu. Kalau teman-teman di Jogja nggak ada yang ini? Ada. Collab? Om Hao. Itu sempat collab tapi? Collab tapi bukan podcast sih, lebih kayak cerita aja. Cerita aja. Kalau ini kayak podcast. Podcast ngobrol. Ada mikrofonnya. Dan ada banyak angle. Ada banyak angle dan mungkin akan ada satu yang dipotong tanpa konteks terus disebarin di TikTok. Ya ampun, jangan dong. Iya sih, paham sih. Berarti ini podcast pertama. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih sudah mengundang Abang. Ini lagi dari Jogja. Berarti ada kegiatan apa aja rencananya? Di Jogja. Di Jakarta. Kan dari Jogja. Ada abis ini pulang. Yang bener. Serius. Makasih loh. Makasih dengan senang hati. Kita sebenarnya pengen nanya banyak soal ini sih, pembuatan konten. Karena Nadia walaupun baru 5 tahun nge-YouTube, tapi subscribernya bahkan lebih gede dari kita nih, 11,3 juta subscribers. Itu apa yang membuat jadi sepesat itu? Ingat gak poinnya? Momen break pointnya gitu. Ingat banget waktu itu 2020 Bang. Momen lagi pandemi. COVID. Yes. Di saat banyak masyarakat kayaknya dari berbagai kalangan sudah mulai pindah untuk nonton di YouTube kan. Nah dari situlah naiknya tuh kayak cepet banget. Itu aku juga gak ngerti itu dari mana. Padahal secara format konten masih sama semua. Gak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Storyteller aja, cerita aja. Gitu. Tidak ada yang berubah, semua sama, tiba-tiba naik sendiri aja. Naik sendiri. Aku bahkan ingat satu video yang tiba-tiba hari itu nggak tahu dari mana bisa 1 juta dalam 1 hari, tapi nggak trending ya. Itu apa? Kriminal. Soal ratu yang menumbalkan dayang-dayangnya. Ratu Elizabeth Bathory namanya. Ratu Inggris. Menumbalkan dayang. Dayang-dayangnya supaya dia awet muda. Dia menyerap semua darah-darah dayangnya. Ini beneran tuh? Beneran Bang. Anjir. Iya serius. Terus kamu lu cerita itu terus rame hari itu. 1 juta. 1 juta 1 hari. Oke, lalu abis itu mulai naik lagi. Mulai naik dari situ. Nah, secara frekuensi upload sama kah? Sama juga ya? Dulu itu aku kan sekarang sudah 4 kali seminggu ya. Dulu masih 2 kali seminggu. Terus naik jadi 3 kali seminggu. Naik lagi jadi 4 kali seminggu sekarang. Awal banget nge-YouTube karena? Kenapa tuh? Sebenarnya tuh biasa faktor ekonomi sih. Artinya? Emang pengen mendapat pendapatan baru aja. Pengen dapat uang lebih. Yes. Maka bikin YouTube. Mau jadi YouTuber gitu. Karena pada fase aku mau mulai itu di tahun 2019, usiaku waktu itu udah 27 Bang. 27, aku nggak ada saving. Ya nggak punya tabungan. Nggak punya tabungan gitu. Gaji ya cukup aja gitu. Cuma di situ aku udah mikir kayak aduh kasihan deh. Gue harus dapat pendapatan tambahan nih dari mana ya. Nah di fase itu kalau nggak salah aku di 2019 orang sudah mulai beralih nonton ke YouTube. Terus yang trending juga yang kayaknya sangat menggiurkan gitu kalau Abang masih Nggak, apa tuh? Flexing, pamer harta kayak gitu. Kayak aku juga tergiurnya gara-gara itu juga. Pengen juga kaya gitu. Gimana? Kayak ini kayak dia nih gitu. Kayak gimana ya caranya gitu loh. Nah dari situ, cuman aku kan ngerti teman-teman yang lain atau konten-konten kreator yang lain pada saat itu memulainya kan dengan cara seperti itu yang mereka mungkin menganggap masyarakat pasti bakal suka nonton itu. Tapi aku nggak punya kemampuan di sana kan. Artinya pamer harta gitu. Mau pamer apa aku waktu itu. Oh iya maksudnya yang trending tuh isinya begitu. Pada saat itu ya, di saat aku membuka YouTube yang kuliah tuh itu. Lalu dari situ yang aku tahu kayaknya yang bisa aku kembangkan dari diriku tuh ya skill bercerita karena aku basicnya suka cerita. Basic suka cerita itu karena belajar, karena apa hobi?
Enggak hobi, ya suka cerita aja bang. Apapun yang misalnya aku dapat informasi yang menarik, yang kurasa orang harus tahu nih soal ini nih. Aku suka cerita sama siapapun, sama teman, keluarga kayak gitu. Gimana cara mulai obrolan itu? Kayak lagi nongkrong? Lagi nongkrong, nah biasanya ada aku yang datang biasanya. Tahu nggak sih ada cerita gini-gini? Tiba-tiba aja gitu? Bisa. Orang biasanya lagi makan. Tapi kebanyakan kalau misalnya lagi makan atau lagi nongkrong. Biasanya kan kalau nongkrong ya udah obrolan seputar-seputar kita kan. Tapi kalau misalnya ada pematik satu dan terus aku dapat ada cerita yang berkaitan sama si pematik ini, biasanya aku bakal ngelanjutin. Apalagi kisah horor. Nah dari situ aku suka cerita dari apa yang mungkin maksudnya skill kayak apa ya, kemampuan aku kayaknya untuk bisa mulai jadi YouTuber ya itu dari storyteller itu. Oke, dari storytelling tadi. Dari storytelling tadi. Oke, video pertama berarti udah langsung sudah langsung bercerita soal kriminal. Video pertama di YouTube udah kriminal. Karena bang, kisah kriminal itu lebih gampang dicari menurutku. Apalagi yang dari luar ya. Real crime berarti ya. Real crime. Jadi cari video-videonya, dari nonton videonya dulu, terus cari artikelnya. Sebatasnya aku hanya mampu untuk mencari artikel yang bisa ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Dari situ disusun, dicari lagi sampai akhirnya jadi satu video. Berarti materinya itu kan dari cerita kriminal luar negeri. Betul. Yang pertama menerjemahkan lu juga. Berarti memang ada basic bahasa Inggris kah atau memang? Waktu itu masih dengan bantuan Google Translate juga. Yang benar. Serius bang. Seminggu sekali waktu itu. 2 kali seminggu. Dan sudah 2 kali seminggu. Sudah dari mulainya awal. Udah Rabu Minggu waktu itu. Berarti dari awal pun sudah ada di kepala gue mau punya program Rabu dan Minggu. Meskipun subscriber udah pasti 0 dong pada saat itu. 0 bang. Nah cara promonya? Promonya waktu itu masih by WhatsApp. Ngechat teman-teman. Yang benar. Promote dong ini, itu benar bang. Dari situ ini gila sih benar-benar sih. Aku tuh circleku memang beneran nobody saja, kayak biasa aja nih, aku budak korporat datang dengan harapan mau dapat pendapatan baru, tapi itu circleku pada masa itu tuh nggak ada tempat untuk bisa aku tanyain gitu loh bang. Iya nih karena nih gue baca Nadia kerja di perusahaan kesehatan dulunya. Iya. Tester obat atau sales. Aku tuh kan jual obat dulu bang. Tester obat. Tapi gak ditangkapin sama dia, langsung sales. Ya itu sebagai sales bang. Saya jadi jualan obat. Apa jualan obat apa? Suplemen gitu. Vitamin. Berarti ada ceritanya juga kan? Dari cerita. Maksudnya untuk menjual bercerita juga kan? Bercerita Pak, juga. Sering sakit nggak Pak? Ya. Ini gitu kan? Oh. Dari situ. Terus aku tuh pernah dapat satu tantangan dari tempat pekerjaan itu untuk memberikan testimoni bang. Jadi aku nge-treat satu pasien pakai suplemen kita. Aku pantau berapa hari. Nah itu nanti dia akan memberikan testimoni ke banyak orang. Terus kamu bikin ceritanya kah? Atau maksudnya kamu mensarikan cerita dia diolah jadi lebih baik atau gimana? Kayak gitu. Tapi nanti yang cerita bukan aku. Si narasumber si yang coba ini pasiennya. Jadi dari sales di perusahaan kesehatan terus pergi ke bank. Kerja di bank maksudnya? Belum, sebelum bank asuransi bang. Oh sales asuransi juga? Sales asuransi. Baru masuk ke bank? Bank. Baru akhirnya YouTube? Baru akhirnya YouTube. Enggak, sebelum itu aku jadi PR juga. Di salah satu ada usaha keluarganya di Takarang. Lu tahu Karang Secret Number? Yes, aku kerja sama keluarganya mereka jadi PR. Oh, gue ada cerita nih. Boleh. Waktu itu kan lagi pengen makan. Gue pernah cerita nggak ya di sini ya? Gue lupa deh. Gue waktu itu lagi pengen makan di sebuah restoran Korea. Lalu pas kita mau masuk ke restoran itu, bingung kita kok restorannya sepi banget. Kan biasanya kan rame tuh restoran tuh. Restoran Korea yang kita suka. Pas mau masuk ngelihat kok sepi banget. Ternyata si manajernya keluar kayak manajer atau apanya bilang, iya Bang Radit soalnya kita lagi tutup. Ada band Korea lagi, grup Korea lagi makan gitu katanya. Oh gitu, gue boleh makan gak gitu. Soalnya gue lapar nih gue bilang gitu. Terus oh ya tapi di lantai yang lain ya. Karena mereka nge-book satu lantai. Kalau Bang Radit nanti di atas aja, dia bilang gitu. Karena ini area mereka, private buat mereka. Oh ya gak apa-apa kita di lantai yang lain. Jalanlah gue ke lift ya kan. Lift itu ke belakang mereka lagi pada makan tuh. Naik lift lah, makan di lantai 2, turun lagi lah. Habis itu pulang habis makan kan. Berapa bulan kemudian rame di tag. Wah, kenapa? Ternyata itu si Secret Number lagi makan. Mereka lagi makan terus lagi merayakan sesuatu. Gue gak tahu apa, lagi kayak yeah gitu-gitu. Lagi nyanyi-nyanyi gitu. Ada gue lewat lagi gini.
sama Nurul, sama asisten gue. Lagi gini. Karena kan rame-rame kita nggak mau ganggu kan. Iya bener. Jadi gue gini aja, gue diem aja. Aduh lagi rame nih gitu. Masuk ke akun fanbase kemana-mana. Kamu di-hack sama itu gara-gara itu bang? Enggak, kenapa tapi di-hack? ya Emang bisa makanya di-hack masuk. gitu? Aku takut aja kalau masuk akun fanbase nanti digarang goreng-goreng. Kenapa sih Radit gitu? Enggak ya? Kenapa gue lewat? Emang karena gue mau lewat mau gimana? Terus gue nggak tahu. Emang biasanya gitu, biasanya dimarah-marahin. Lu jangan lewat di belakang mereka atau gimana? Enggak sih. Enggak juga sih. Enggak aman. Paling orang kayak ada Bang Radit ngapain tuh Bang Radit? Karena bener-bener lagi ngapa-ngapain gitu. Gue lewat aja kucuk-kucuk gitu kayak anak hilang gini sama Anissa sama asisten gitu. Mana asisten gue gitu lagi. Debut internasional dia padahal di akun selebritis loh. Lewat itu lagi ngomongin apa ya? Oh iya itu PR. Nah, PR di Takarang. Ya aku kerjanya di perusahaan di Takarang itu kan secret number itu kan? Oh iya benar. Terus gitu. jadi memberitakan produk baru kan? Produk-produk. Terus waktu itu kita juga baru bikin satu anak perusahaan lagi. Nah aku bantu ngedevelop itu. Oke. Nah mulai YouTube aku udah kerja di situ. Berarti pas awal-awal itu dibagi dong ya? Bagi kayak buat ngerjain YouTube hari apa, kerja sebagai PR hari apa gitu? Di hari yang sama balik kerja jam 5, mandi jam 8 mulai kerja YouTube. Gila. Gitu. Tidak akan menyangka lah 11 juta subscriber. Tidak akan nyangka. Gak akan nyangka. Dulu itu mikirnya harapan aku waktu mulai 2019 ya Bi ya. Aku bilang sama suamiku. Suaminya? Iya. Kayak insya Allah ya Bi kita nonton Rewind 2018 waktu itu. Ya 5 tahun lagi Bi kamu diundang gitu. Rupa 2020 udah diundang. Cepetan berarti. Alhamdulillah. Diundang kecepatan kan target 5 tahun. Iya makanya. Diundang Rewind. Sama Chandra Liao. Oh, di bagian yang mana? Waktu 2020 masih di rumah sih Bang. Kan waktu masih COVID kan. Ya. Itu. Gila juga ya Nadia ya. Benar-benar cepat juga ya perkembangannya ya. Ya alhamdulillah. Gak ada yang nyangka sama sekali ya. Enggak Bang. Benar-benar dari karyawan benar-benar budak korporat kan istilahnya Bang. Ya Allah. Iya, cuti Bang. aja susah kan tuh. Cuti susah. Lebaran aku skip 2018. Belum bisa dapat cuti ya. Oke. Momennya tadi kan katanya 1 juta sehari itu di tahun 2020 View kan. ya. View-nya kan. Dari situ udah mulai tuh naik. Alhamdulillah. Gimana dilema buat kerja atau jadi YouTuber tuh pas momen apa? Waktu itu justru bosku yang ngelihat kayaknya Nadia ini lebih prefernya mending jadi YouTuber aja gitu. Jadi aku dapat dukungan dari bosku. Sisi lain juga aku agak sayang kan ninggalin. Baim Wong nih? Bukan dong. Kan bosku. Bosku. Ya, Baim kan gitu ya? Ya bosku. Nggak bosku yang di tempat kemarin Bang. Iya, dapat dukungan dari bos. Kayak gitu. Kayaknya memang apa namanya? Itu nyindir kali dia. Kayaknya kamu Enggak, lebih Bang. ini. Emang benar. Dia baik. Ya, emang Baik banget gitu. Dari situ terus aku juga kayak harus pilih salah satu nih yang mana mau yang aku harus terusin. Dia ngasih pilihan itu kah? Atau kamu di rumah jadi mikir aja? Dia nggak ngasih pilihan itu. Oke. Cuma dia notice lah. Nah dia kamu kayaknya lebih passionate. Yes, lebih passionate kesana. Jadi YouTuber. Dia bisa sampai kesimpulan bahwa Nadia lebih passionate ke YouTube karena di tempat kerja senang cerita soal itu, atau orang-orang udah mulai nonton, atau apa kok dia bisa notice kayak kamu kayak lebih seru di situ gitu. Mungkin dari setelah kan kalau misalnya lagi kerja bareng tuh ya gitu lagi Bang, ujung-ujungnya bakal cerita lagi aku, Bu, tahu nggak Bu ada kabar gini. Oh itu ke bos tuh berarti? Ke bos. Bu tahu nggak Bu? Iya Bu gitu. Bu ada kisah gini tau Bu, gini aku ajak aja cerita kalau misalnya lagi break atau lagi apa. Nah waktu dia lihat hasil videoku, emang kamu passionnya di sini deh Nat kayaknya. Iya. Bener sih. Kadang orang kelihatan tuh. Kayak waktu itu gue pernah bikin kelas kecil-kecilan. Iya Bang. Kelas nulis di Gaharu sini nih. Salah satu pesertanya tuh ada Panji Pragiwaksono. Itu juga udah lama banget. Kita bicara 12 tahun, 13 tahun lalu tuh. Terus ngajar iseng doang. Ngajar soal penulisan. Begitu kelar si Panji datang terus bilang, mata lo beda deh kalau lagi ngajar, dia bilang. Oh. Kayaknya dari mata lo gue bisa lihat lo lebih ke ngajar sih, orangnya lebih suka ngajarin. Karena waktu itu tiap kali ngajar putih semua kan gitu. Beda sih gitu. Oh, astagfirullahaladzim.
matanya nyala gitu. Tapi akhirnya dapet gitu. Oh ya emang gue suka ngajar kali orangnya. Kadang-kadang kita butuh di notice sama orang lain. Ngerti gak sih maksudnya? Setuju. Kayak Setuju lu sih. kayaknya ini deh gitu. Mungkin itu yang Nadia Iya, alami. kalau aku boleh sharing juga soal ini Bang. Dulu itu waktu pertama kali aku upload, dulu tuh memang kiblatku Nancy Judge Bang. Oh iya. Iya, dulu aku tuh suka banget nontonin. Aku tuh neroris dari zaman 2015-16 semasa aku masih di Jakarta waktu itu kerja, waktu di bank itu. Nah, jadi yang kenapa aku akhirnya mau jadi storyteller karena apa yang dibahas sama Nancy juga aku menarik. Kayaknya aku juga mau jadi kayak Nancy deh gitu. Akhirnya pada saat mulai, nanti deh kalau Bang gak ada kerjaan nonton videoku yang pertama, itu pembawaan aku memang seserius itu, seperti gitu. Nancy kiblatku. Lalu. Jalan satu video, 2 video, 3 video, oh memang harus kayak gini, menceritakan kisah kriminal ya harus serius, harus menegangkan apa kayak gimana. Sampai akhirnya waktu video keempat gitu kalau gak salah, aku sharing sama temanku yang di Jakarta, itu aku udah di Jogja ya, yang biasanya menjadi tempat mendengar apapun yang mau aku ceritakan gitu. Nah si temanku tuh kenapa ya kok kayaknya aku tuh ngelihat videoku malu sendiri gitu loh. Kamu ngelihat videoku yang 1, 2, 3 tuh kok kayak malu ya gitu. Kayak bukan gue sih gitu kayak lucu aja gitu. Maksudnya lucu tuh kayak ini kayak bukan aku gitu. Ya kayak bukan Terus gue. akhirnya lu bilang, lu tuh kalau cerita sama gue kan gak kayak gitu Nat katanya. Lu cerita sama gue ya gimana lu cerita. Sekarang lu VN-in gue 1 naskah 1 paragraf aja deh. Gimana lu sebelumnya sama gimana lu yang biasanya. Aku coba Bang. Nah yang ini yang kedua, lu tuh kalau cerita tuh kayak gini Nat. Coba deh kayak gitu. Itu kata temen nih. Kata temanku. Lalu? Oh iya ya kenapa aku nggak kayak gitu ya coba. Aku takut nggak orang jadi nggak kebawa suasananya. Gini. Ya lu bisa bawa suasananya ya semengalirnya aja. Ntar juga pasti jalan kok. Gue kalau misalnya dengar lu cerita mau udah di tahap-tahap menegangkan, gue juga ikutan tegang gitu loh. Coba aja dulu terus. Akhirnya aku coba di video berikutnya. Bisa Bang dari situ. Which is video soal kriminal juga. Kriminal lagi tetap. Tapi dengan pembawaan. Pembawaan yang aku. Iya karena awal bikin YouTube kan kamu gak punya referensi kan. Artinya itu kan pertama kali kamera nyala terus ngomong kan. Betul. Yang di kepala lu kan paling cuman kayak, oh gue suka Nancy bikin konten yang kayak gini, gue juga mau bikin konten yang kayak gini, ya berarti bahwa ini kayak gini gitu kan. Iya. Itu belum penyadaran bahwa kayaknya gue harus jadi diri sendiri deh. Belum, ya gak sih? Belum. Nah jadi diri sendirinya itu muncul ketika temen yang ngasih tahu. Lo lebih asik kalau lagi cerita ke gue. Iya. Oke, terus ada yang menyadari atau waktu itu yang nonton masih terlalu sedikit sampai belum ada yang ngeh? Atau udah mulai ada kayak enakan yang ini nih gitu? Itu nggak ada yang sadar sih Bang. Ya, seiring berjalannya waktu di Elizabeth Báthory itu yang aku dapat komenan kayak, ini enak nih cara pembawaannya gitu. Tapi dia nggak sadar kalau dulu tuh kayak gimana. Gitu. Tapi memang itu yang bikin jadi unik ya. Kalau di antara yang lain kan suka ada yang dibikin serem. Semoga. Ya kan? Kalau kamu kan emang benar-benar apa adanya aja kan. Semoga, iya. Berarti itu real ketika cerita sama orang sama yang ada di YouTube saat ini itu real kayak gitu? Aku tanya sih iya. Oh. Gitu. Masih suka cerita ke orang kah? Suka Bang. Masih? Apalagi kalau lagi kerja masih. Suka banget. Bisa kalau lagi pusing aku keluar, itu teman-teman udah pada kumpul semua, denger cerita apa gini gitu. Teman-teman tuh? Timku. Oh, tim YouTube. Tim YouTube. Tim YouTube berapa gede sekarang? 9 orang, alhamdulillah. Anjir, 9 orang. 9 sama aku 9. Gila banyak banget. 9 Bang. 9 orang. Karena kan kalau dilihat kan kebutuhan kamera gak terlalu banyak kan. Iya. Cuma 1 doang kan. Berarti 9 ini apa nih? Ada sales kah? Ada? Enggak. Apa? Kalau misalnya syuting aku sendiri Bang. Di dalam studio aku sendiri. Okay. Editor, scriptwriter. Editor 1, scriptwriter 1. Editor 3. Editor 3. Scriptwriter 3 sekarang. Scriptwriter 3. Terus admin. Ada sekarang kita ada bikin proyekan baru untuk desain grafis sama ilustrator. Apa nih? Apa itu? Buku atau? Ada mau bikin buku, ada mau bikin komik. Insya Allah doain ya Bang. Siap. Terus ada mau bikin kayak peritilan lucu-lucuan gitu deh. Jadi ada 9 orang. Ya. Berarti nanti mau ada merchandise kan? Ya. Oh, belum jalan? Lagi bikin, lagi gambar, belum jalan. Oh. Nah, ininya proses produksinya kayak apa nih? Misalnya Senin gitu. Apa? Kalau misalnya itu sekarang kita berkembang ya Bang. Dulu makin tahun kita berkembang, berevolusi lah gitu ibaratnya. Kalau sekarang kita ada waktu timing Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu full untuk riset.
Senin, Riset, Mak. Selasa, Rabu, Kamis riset. Yes. Oke. Meriset. Jadi scriptwriter aku meriset materi yang akan Nadia bawa. Oke. Kita udah list dulu nih judul-judul yang bulan ini mau kita angkat tuh sekian judul. Scriptwriter mulai untuk meriset. Nanti di hari Kamis dan atau hari Jumat mereka baru mulai nulis. Oke. Nanti Nadia mulai syutingnya di hari Selasa. Selasa langsung drop ke editor. Udah editor, preview, tayang. Oke, syutingnya tadi hari Kamis ya? Selasa dan Rabu syutingnya. Syutingnya Selasa dan Rabu. Satu konten, 2 konten. Biasanya 1 hari 2. 1 hari 2. Ya. Berarti ngestok seminggu 6. Betul. Buset. Berarti itu udah keisi tuh udah ya? Itu udah keisi bang. 1 minggu udah keisi lah ya? Iya bang. Itu kegiatannya itu ya? Itu kegiatannya. Sudah pasti itu kegiatannya. Sama anak? Sama anak ya Weekend? pulang kerja langsung sama anak. Kita pakai office hour bang, masuk jam 8 pulang jam 4. Udah habis itu stop, habis itu udah sama anak sama keluarga masing-masing. Berarti artinya tempat kerjanya terpisah dari rumah kah? Betul. Gila, Nadia Iya, bener-bener udah jadi ini ya? Iya Bang. Udah jadi perusahaan banget ya? Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti di bawah PT segala dong? Udah. Udah bang. Iya Allah bang. Luar biasa ya? Iya, Nggak nyangka ya sama nggak sekali? nyangka sama sekali. Sama sekali nggak nyangka. Berarti nyewa apa nih, ruko? Atau rumah? Rumah. Kita baru beli bang tahun ini. Baru beli rumah? Baru beli kantor. Baru beli kantor? Gue aja nyewa ini. Gue pindah deh ke Jogja deh. Biar barengan gitu. Alhamdulillah. Baru beli kantor? Baru beli kantor. Alhamdulillah. Kayak gimana kantornya? Rumah juga tapi nanti direnov. Ya artinya apa? 1 lantai? 2 lantai. 2 lantai? 2 lantai. Luas? 200. 200 gila. 9 orang. Kantor oke. Kenapa gak nyewa tapi? Emang pengen punya aset aja ya? Iya, satu pengen punya aset. Terus lebih enak diapa-apain tuh loh bang. Mau di setnya Bener tuh sih. lebih. Bener-bener. Mau semuanya tembok juga Iya. bisa, ya kan? Tembok lagi. Iya bener juga. Bener. Oke, berarti kamu udah ini itu ya, semaju itu. Amin. secara struktur minimal ya, struktur kerjaan ya. Tapi kadang kalau orang bikin YouTube itu suka terbentur sama nge-scale-nya, cara dia nge-scale up-nya. Karena kalau kita dagang barang, mau jual 1.000 sampai 10.000 juga itu kan masalah produksi. Maksudnya produksi yang ngerjain. Waktu kita tidak terikat sama dagangannya. Betul. Kan sebenarnya gitu. Tapi kalau kita ini kreator-kreator ini terikat selalu terbatas sama waktu. Betul. Nah itu nge-breaknya gimana supaya secara revenue pendapatan Nah itu makanya kita udah mikirin schedule untuk bulan depan akan tayang apa. Ini Nadia kemarin syuting untuk tayang 20 hari ke depan bang. Oh ya? Iya. Jadi aku tuh sebenarnya juga jarang mengupload atau ngasih cerita berita-berita yang lagi viral. Jarang ya, bukan gak pernah. Karena kita udah bikin sistem sendiri. Kalau misalnya geser satu nih, ke Boy bakal geser juga. Oke. Gitu. Sama ini juga gak? Ada membership juga kalau gak salah kan? Ada membership. Ada membership. Kemarin tuh kayak kita kan biasalah suka ngobrol sama YouTube, sharing-sharing gitu kan. Nadia Oomara ini sebagai salah satu yang dijadikan contoh, ini bagus nih cara ngelolanya. Karena kalau nggak salah kontennya sebulan sekali ya. Sebulan cuma up 1. Up 1 itu live atau konten eksklusif? Konten eksklusif. Bahkan bukan live. Bukan live. Oh, nah, gue baru mau bikin membership. Ya. Jadi ini nanya-nanya ya. Ya. Jadi ide awalnya itu dulu kita pernah punya. Oke. Pas zaman-zaman Fadil bikinin juga tuh video promo buat membership itu. Yeah. Kita pernah punya ide dulu ya. Terus udah lumayan yang ikutan. Tiba-tiba YouTube kena hack. Oh? Ya, sempat YouTube gue kena hack Desember 3 tahun 2 tahun lalu. Oke. Lalu hilanglah semua member itu. Karena YouTube ngerasa ini channel udah pindah tangan. Membernya harus diputus. Hilang semua member itu Nadia. Oke. Begitu member itu semua hilang, channel kan dibalikin. Iya. Membernya nggak balik. Oke. Abis itu patah hati lah gue, kayak anjir gue udah bikin member apa segala, tiba-tiba jadi nggak ada lagi gitu. Udah nggak mau bikin membership lagi, sampai akhirnya YouTube datang, kucuk datang bilang, sekarang kalau lo kena hack lagi, membernya tidak akan hilang. Oh iya. Betul. Jadi Nadia kalau mau kapanpun kena hack boleh. Gak usah takut tadi ya. Iya. Boleh kalau mau kena hack. Iya aman ya. Aman. Belum pernah ya tapi ya? Jangan lah. Stres banget iya, itu. Iya bang. Stres Iya banget. stres lah. Tiap bulan ada aja temen kena DM. Astaga. Si ini. Oh.
pada kena hack gitu. Si Tara Arts Heeh. 2 kali apa berapa kali tuh kena hack tuh. Maksudnya diambil YouTube-nya. Anyway, terakhir Vindes ya. Vindes kena. Iya, makanya serem banget. Serem ya? Nah, karena tahu bakal mungkin kena hack lagi, makanya nggak mau bikin member kan, takut kita bikin hilang gitu. Nah, YouTube ngejamin bilang bahwa kalau suatu saat kena hack lagi, membership itu cuma dibekukan. Oke. Begitu channel itu balik ke lu lagi, dibuka lagi. Maksudnya kayak nggak akan hilang gitu. Wah, udahlah langsung. Oke, kalau gitu gue bikin lagi membership gitu. Nah, ngundanglah si Dean KT, Dean Katie. Ya, si Dean dia juga punya member. Jadi kemarin lagi pengen ngundangin orang-orang yang punya member, pengen nanya-nanya gitu. Sopan banget orangnya si Dean. Baik bahasanya, tutur bahasanya baik di sini. Oh iya. Di sini. Kemarin gue nonton live dia ternyata tidak begitu deh. Ternyata hanya di sini dia baik. Oke. Nah, ada ide. Coba Apa ya tuh? mau ngetes ya. Boleh. Nadia ya. Jadi idenya itu, ini nggak tahu bakal dilakuin apa enggak sih Nadia. Apa namanya? Lagi nyoret-nyoret sendiri aja. Apa tuh bang? Membershipnya. Iya. Jadi membershipku itu niatnya adalah cuman satu harganya. Oke. Itu harganya 39.900. Tapi member nanti dapat eksklusif live session. Oke. Jadi nanti gue mau live gitu. Namanya Curhat Memberku. Oh mantap. Di mana Raditya dan tim akan live membacakan dan menanggapi keluh kesah dari para member YouTube. Menarik bang. Menarik ya? Diselingi dengan Q&A seputar proses kreatif, kehidupan atau ngalor ngidul aja. Live-nya kira-kira 1 jam lah, 1 sampai mungkin 1,5 gitu kali ya. Diadakan sebulan sekali setiap tanggal 1. Iya. Kecuali hari libur atau kalau libur tanggalnya geser, info jamnya disesuaikan. Ya selain itu dapat badge di samping nama yang biasa itu kan. Iya. Sama emoticon khusus member kan juga biasa ya. Tapi itu cuman itu doang sih. Menurut Nadia Omara yang sebagai salah satu yang dibilang cara ngelola membershipnya bagus. Gimana menurutmu? Itu menarik sih bang. Karena aku juga udah pernah coba live kayak gitu. Nah itu apa yang terjadi? Nah yang terjadi adalah yang join member makin banyak. Tapi waktu itu aku ngeset live-nya. Ini kan abang pengen ngeset live-nya Sebulan khusus sekali. untuk membership ya. Oh, iya. Jadi membership aja yang bisa nonton kan. Kalau aku kuset untuk boleh semuanya gitu. Bukan membership aja. Oke. Tapi yang komen hanya boleh membership. Oh. Nah dari situ yang kita lihat, kita baru 3 kali live selama udah ada membership, itu yang masuk menjadi membership makin nambah. Oke. Itu boleh tuh jadi pertimbangan. Tapi kenapa aku maunya live khusus member tuh? Karena kan judulnya Curhat Memberku. Iya benar. Biar lebih intim aja sih. Kayak ini kita doang aja yang tahu. Aku tuh menghindari bikin konten yang sudah ada, terus dijadikan khusus member. Karena aku ngelihat beberapa teman yang kayak gitu banyak yang protes. Sama aku juga ada dapat protes. Ada. Kamu pernah kayak gitu memang? Pernah dapat juga bang. Karena kan aku cuman kayak video reguler, cuman ada 1 tambahan video kan. Nah jadi tuh sempat ada protes, udah deh. Yang membership juga pengennya ditambah. Maksudnya ditambah. dari 1 video jadi 2. Yang reguler ngerasa kayak ada pilih kasih kayak gitu. Padahal mah sama aja. Gitu. Nah sekarang berarti video yang khusus member ini kan sebulan sekali. Itu isinya apa? Isinya sama seperti biasanya, cuman karena para member sudah bayar, kita juga jadi ada effort lebih. Yaitu? Dari kisahnya, ini kan kebanyakan membership aku tuh tentang kisah horor juga kan, kiriman kisah horor. Nah biasanya kisah horor itu kita kulik lagi bang, kita lebih banyak nanyanya gitu, biar ceritanya bisa lebih detail, lebih lengkap. Nanya ke member? Nanya ke narasumber yang ngirim cerita. Narasumber. Ya. Dan itu kita juga udah sounding kalau ini untuk membership, dan biasanya kita nge-treatnya itu minta dokumentasi asli dari kisahnya. Terus narasumber juga ikut berbagi cerita maksudnya kirimin suara atau ada tanya jawab sama si narasumbernya. Gitu. Pernah nggak ada yang kan ini karena kisah kiriman orang, dokumentasi kiriman orang. Pernah nggak ada yang kayak ini kayaknya dia ngarang deh, atau ini kayak footage palsu deh? Pernah nggak? Aku belum nemuin sih. Nggak ada belum. Ya. Berarti memang selama ini alhamdulillah aman. Benar-benar aja gitu kan. Aman-aman. Soalnya kita nggak pernah tahu kan. Aku juga nggak bisa buktiin bang kalau itu 100%. Oke. Nah, tapi itu ide bagus. Ide bagus bang. Ada saran lagi buat ini aku nggak tahu bakal aku jalanin apa nggak. Aku cuma lempar-lempar doang. Ya. Ada saran lagi nggak kira-kira?
Sebenarnya ada beberapa banyak pilihan sih Bang. Aku juga waktu konsultasi waktu ditawarin sama tim YouTube, justru tim YouTube-nya udah kamu jangan terlalu mikirin ini ya. Maksudnya ini itu cuman buat tambahan video aja gitu loh. Untuk para pendukung kamu yang loyal aja. Jadi sebenarnya mau bikin apa aja itu dibebasin sama kreator-kreatornya. Oke. Gitu. Kalau misalnya yang kayak tadi Abang ada saran kayak gitu, bahkan aku belum pernah nyoba. Live khusus member aja tuh belum pernah nyoba. Oh, I see. Tapi itu menarik sih Bang. Iya. Orang jadi penasaran lah curhat memberku. Iya. Apalagi Abang juga kasih yang fasilitasnya tadi kan bisa curhat apapun, bisa. Iya, dan mereka nanti ngirimnya lewat email. Nanti kita kasih email khusus. Nanti dibahasnya waktu live. Iya. Nah, kamu kalau nggak salah ada ini ya, cerita subscriber yang juga lewat email. Iya, kisah horor Wawa itu. Yes, KHW namanya. Aku ngeliat tuh sampai 200 kalau nggak salah sekarang ya. Apa lebih? 278. Kan ada tulisannya tuh. Iya, kisah horor Wawa. Sekian. Udah 200 lebih. 270 Bang, udah mau 300 loh. Email yang masuk berapa? 52.000. Hari-hari ku baca KHW aja. 52.000 Bang. Berapa banyak yang cuman nulisnya di subjek? Banyak banget. Iya kan? Nulis di orang nggak ngerti nulis email tuh. Orang nggak ngerti nulis email tuh. Isi email ditaruh di subjek. Kita iya, apa? Panjang kali udah body emailnya kosong. Ada yang titik koma itu ya lo lucu-lucu sih. Tapi kan memang nggak semua orang bisa nulis ya Bang ya. Betul aku sih, aja susah sih juga nulis. Nah, gitu. Cara ngekurasinya gimana? 52.000 email loh itu. Biasanya itu kita cari dari yang pertama kali ngirim. Terus nanti kita cari dari isi ceritanya sih Bang. Isi ceritanya yang menarik, yang jelas, yang beda dari kisah-kisah yang sudah pernah kita up sebelumnya. Dari situ. Tapi itu kan super random ya. Bener kan? Random banget kan? Random. Gak tahu tuh siapa yang ngirim kan? Oh ya gak tahu. Dan kerja bareng orang kan banyak yang aneh-aneh kan? Iya dong. Pernah ada gak yang udah mau tayang tapi batal? Udah. Ada yang sudah tayang terus minta di take down, ada. Karena? Biasanya perizinan dari mereka. Jadi waktu videonya tayang ada keluarganya kayak udah tuh nggak usah diceritain lagi tuh kan udah kisah kayak gitu. Cuman makin kesini kita udah agak makin ketat gitu. Jadi ketat tuh artinya harus punya persetujuan dari orang-orang yang terlibat gitu. Iya. Jadi sebenarnya siapapun yang ngirimin kisah ke siapapun YouTuber lah ya, pengen kisahnya di up itu kan sudah secara sukarela kisahnya bisa di up kapan aja kan Bang. Sebenarnya kayak gitu kan. Karena udah tahu bahwa akan kayak gitu. Cuman ya ada situasi yang kayak gitu kita temuin di lapangan, jangan deh nggak jadi gitu waktu sudah selesai produksi. Mungkin dia mikir ulang kali ya. Kayak ini bakal gede nih, bakal gini gitu kali ya. Iya. Takutnya ini, takutnya Benar. itu. Ada juga gitu. ya ternyata. Ada gitu. Bang. 4 kali kami dapat gitu. Tapi yang terakhir akhirnya kita negosiasi lagi. Ini sudah ada produksi, sudah selesai skripnya, sudah syuting, sudah editan. Terus kemarin kan juga kita confirm lagi. Jadi kalau misalnya udah ada kayak gitu, dulu nggak kayak gitu Bang. Apa yang dapat itu yang kutayangin. Tapi makin kesini siapa yang sudah kirim kita pastikan lagi kamu berkenan atau tidak. Terus ini udah pernah kisahnya pernah di up di platform lain apa belum gitu. Kisah kamu atau bukan? Iya dong. Kisah kamu atau bukan biasanya udah ketahuan dari isi ceritanya Bang. Oh gitu. Iya. Ini kan kisah, takutnya dia ngambil kisah orang kan kita nggak tahu. Biasanya dia jelasin sih. Kalau ini memang kisah yang dialami sama ibuku, sama tanteku, sama aku. Nanti tolong disamarin ya gitu-gitu. Yang paling serem dari 270 yang pernah kamu terima. Biasanya kita naikin memang yang paling serem menurut kita pada saat itu ya sejauh pencarian email. Yang paling serem banyak sih Bang, tapi yang paling terkenal yang paling lumayan heboh itu yang soal kantor horor. Kenapa tuh kantor horor? Jadi satu tim itu digangguin sama si penghuni rumah itu. Itu aku juga sempat bukan konsul sih, cerita sharing itu sama Om Hao. Oke, terus? Jadi itu di satu kantor yang berisi ada 13 tim. Nah 13-13-nya itu diganggu. Dengan cara? Macem-macem Bang. Kayak cuti gak turun-turun. Itu horor juga tapi. Itu horor kan? Itu horor banget. Terus. Kayak mereka ngeliat ada kepala ngeglinding. Masa 13-13-nya lihat? Enggak, sorry salah satu di antara mereka. Terus ngerasa kayak ada nginjak kepala orang, ada kelabang bertebaran, ngelihat pocong sama-sama. Kayak gitu. Di mana tuh? Aku samarin lagi sama narasumbernya nggak boleh kasih tahu, tapi Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah.
Tapi kamu dikasih lihat itu, ada Dikasih fotonya. lihat, nah ada. ada. Jadi itu biasanya kita itu jadi investigasi internal gitu loh Bang. Di saat udah dapat narasumber, kita tuh minta dokumentasi asli di mana lokasi kejadiannya di sini. Nah biasanya nanti kita tanyain ini boleh di apa atau enggak. Biasanya kebanyakan jangan dulu deh Kak, untuk internal Kakak aja. Oh. Gitu. Ada yang foto ditayangin juga ada berarti kan? Ada yang boleh Kak, yang bagian ini boleh, bagian ini jangan ya, kayak gitar. Seberapa mengubahnya sekarang semua per-YouTuban ini sama hidup kamu? Kamu kalau lagi keluar rumah ditegor kah? Iya udah atau kayak apa? gitu. Gimana tuh misalnya? Terakhir gimana? Terakhir ya waktu di stasiun kemarin udah tahu Kak Nat, gitu ngajak-ngajak foto. Di stasiun kereta? Oh, Stasiun karena kereta. dia gitu. Iya. Malu Bang aku tuh gak tahu. Kenapa malu? Malu. Kan itu kenyataannya. Iya sih. Iya kan? Endorse juga udah ada dong. Alhamdulillah. Oh. Tapi ini nggak dari keluarga kalau kumpul keluarga udah kayak Udah. oh ini Nadia nih Nadia. Udah di situ juga sih keluarga. Iya sudah banyak perubahan sih Bang. Alhamdulillah. Kalau ini rencana film apa segala macam ada apa? Udah ada beberapa tawaran untuk itu dari KHW itu. Kisah-kisah horor itu banyak. Adalah beberapa nggak banyak. PH yang nawarin untuk jadi film. Oh, udah ada yang kamu kasih? Belum. Oh, belum. Kenapa? Karena itu bukan cerita aku kan Bang. Oh enggak, artinya kan bisa kamu koneksikan ke dia. Itu udah tapi belum. Sudah terjadi, tapi masih dalam pertimbangan gitu. Oh, kamu nggak ada niat buat bikin IP sendiri soal horor gitu? Misalnya cerita fiksi apa? Pengen, itu masuk di goals aku, pengen bikin buku soal cerita horor. Oh, ini buku yang sama yang lagi dikerjain sama tim? Beda. Oh, kalau yang itu apa? Itu pengen aku sendiri yang nulis. Enggak, yang dikerjain tim. Yang dikerjain tim ini dari KHW lagi. KW yang disortir versi buku. Oh, gitu. Wah jadi kemana-mana ya? Iya Bang, banyak banget. Pengen bikin komik, pengen gitu dah. Terus penyebutan tadi kan si kisah horor Wawak. Wawak itu apa sih sebenarnya? Jadi kita orang Melayu Bang, biasanya kalau misalnya manggil kawan kayak tadi Abang, hey bro gitu, bisa hey Wak gitu. Oh hey Wak. Abang nggak familiar ngomong Wak? Siapa yang pernah ngomong gitu ya? Ada gak sih teman kita yang... Abang dari Sumut kan? Dari Sumut. Sumatera Utara. Disingkat. Abang Sumut. Sumatera Utara. Iya Sumatera Utara kan. Iya tapi kan aku gak tinggal di sana. Gue gak tinggal di situ. Tinggal di Jakarta. Keluarga aja Batak. Oh. Tapi keluarga gue kayaknya gak ada juga. Ada yang manggil Wak ya? Wak bukan Wak. Wak ya ujung bibir. Wak. Gak usah buka kali Wak. Nah dia memang orang sana. Orang Melayu. Orang Sumut. Enggak sih. Wak itu tuh untuk orang Melayu kebanyakan ngomongnya pakai Wak Bang. Untuk sesama teman ya. Nah dia orang Melayu. Melayu Batam. Dari Batam. Oh. Kok ke Jogja? Dapat jodoh Jogja. Dapat jodoh orang Jogja. Iya. Tinggal aku di Jogja. Dapat dari mana jodoh orang Jogja? Batam ke Jogja. Ketemu di kuliah kampus di Jogja aku dulu. Oh, gitu. UGM. UII. Hukum. Oke, Wak itu berarti karena biasa ngomong sama penonton. Wah, kita hari ini gitu. Sama temanku yang kayak sama Aldo atau sama teman-teman yang biasa dengar ceritaku, aku kebiasaan bilangnya Wak. Oh gini Wak. Gini Wak, ini. Kemana Wak gitu. Abang gak familiar ya kata-kata Wak ya? Kita ada jarang, sih? Gak ada kan? Teman-teman yang kesini. Mak Betty ya, tuh kayak Mak Betty pasti relate. Kemarin gue ke Medan ketemu dia nggak Wak gitu. Ya nggak semuanya kamu. Nggak ke semuanya bisa kita langsung sikat Wak lah Bang. Iya, nggak maksudnya gue familiar ngedengar itu, tapi tidak dalam situasi sehari-hari gitu. Betul. Loh. Kayak Wak gitu. Bang paling bang gitu. Bang, iya. Oh berarti ini Wawak ini dari kata Uwa. Wak, jadi biar cepet Wawa. Ya, oh gitu. Ternyata biar cepet. Wawa gitu. Wawa. Kisah horor Wawa, kisah horor kalian. Yes. Sebanyak dari penonton Nadia yang bilang bahwa konten-konten Nadia cocok ditonton untuk menemani makan. Emang iya? Pada yang bilang gitu komen. Iya Bang, aku baca komennya sih gitu Bang. Abang kalau misalnya ini sekarang lagi naik juga nih. Banyak yang bikin video. Dia udah mau siap-siap makan. Nge-setel dulu video. Hai Wak, baru dia mau makan. Oh jadi gitu? harus dengar suaraku hai Wak dulu. Hai Wak. Kalau enggak kalau enggak dia masih cari-cari. Gak bisa. Iya. Ketahan kalau
Iya bang. Berarti kamu ketika bikin konten pun dalam kepala, ini gue harus bikin bagus nih, karena nggak tahu pasti. siapa yang nggak bisa makan gara-gara ini. Biasanya kalau misalnya lagi kriminal, lagi sadis, udah aku disclaimer, kalian jangan nonton aku tuli makan Oh ya. gitu. Iya. Gitu. Wah gila-gila Nadia, hebat banget kamu ya. Ya amin. Oke. Terus yang terakhir nih, Nadia sempat viral di TikTok. Karena warga TikTok selalu komentar curhat ke Nadia Oomara di sini. Apa nih, nggak ngerti? 2023 aku juga nggak tahu bang. Ini apa nih maksudnya? Aku sama-sama juga aku nggak tahu. Itu lagi ngebanking konten untuk cuti melahirkan waktu itu aku. Tiba-tiba di WhatsApp, kakak viral di TikTok. Katanya apa viral? Itu curhat ke Nadia Oomara. Nah waktu aku perhatiin ternyata apapun di beberapa video orang lagi cerita apa, ada yang komen itu curhat ke Nadia Oomara kayak gitu. Karena Karena ini aku lihat dari penjelasan ada konten kreator yang ngebahas itu ya. ada konten kreator ngebahas Ada, itu. Bang. Jadi diskursus ya. Iya, jadi dia tuh ngebahas diskursus. kayaknya karena banyak ya itu kayak dari KHW banyak yang ngasih kisah-kisah horornya untuk diceritakan sama Nadia Oomara. Jadi ceritanya ke Nadia Oomara. Nanti Nadia Oomara cerita sama kita gitu. Oh, biar lebih rapi ceritanya. Iya. Oh, I Dia see. cerita ke Nadia Oomara. Gue gak terlalu ngerti nih ininya yang lo omongin. Cerita ke Nadia Oomara biar Nadia yang Jelasin. ceritain. Udah jadi jubir ya Anda ya. Iya, Gitu. iya. Tapi memang apa ya, kayaknya memang keahlian storytelling Nadia ini yang menjadikan beda dari teman-teman yang lain ya. Apalagi ada Insya lucu-lucunya kan kadang-kadang. Iya. Nah itu kok bisa lucu-lucu itu Kebawa belajar aja kah? bang. Ya kebiasaan kayak gitu aja udah kebawa dari sananya kayak gitu. Oh, Udah kayak gitu aja. Mainan ekspresi sih. oke. Gitu. Kaget kalau kaget. Kalau kaget udah mendekati kaget kita bikin yang agak gimana gitu. Udah mau klimaks gitu-gitu. Lucu banget. Oke. Gitu. Ke depannya selain project-project tadi secara konten apa? Mau ngomongin percintaan juga kah atau mau lebih lebar kah dari sekedar kriminal, horor atau memang fokus justru di niche-nya aja? Masih di situ aja sih bang. Terus Cuman di situ kita aja. lebih banyak biar lebih fresh lagi kan. Kayak KHW ini kita udah supaya nggak ceritanya gitu-gitu aja, kita bagi-bagi per segmen. Abang tahu udah ada KHW Nusantara. Nggak tahu apa itu. Nah, KHW kisah horor dari Sabang sampai Merauke. 38 provinsi kita kumpulin. Adalah itu KHW Nusantara. Tuh. Jadi artinya KW Nusantara itu setiap episode dari beda-beda provinsi. Betul. Dari Aceh turun Medan. Dapat bang, ku cari by email kan set dapat. Karena 52.000 email. Iya. Mau jangan kan Nusantara, bulan juga ada itu. Kisah horor di bulan. Iya. 52.000 email. Terus. Terus ke KHW internasional. Di email ada juga. Ada bang. Di email ada Bang, juga. Ada. Dari mana dia? Amerika, Hong Kong. Wah, aku dari Amerika, wah. Iya, dia biasa ngomongnya kayak gitu. Oh. Dia kerja di sana, kuliah di sana, pernah sekolah di sana. Dari Turki juga ada, dari Arab. KHW internasional. Ada. Terus. Terus kemarin Halloween kita baru naikin KHW profesi. Jadi KHW ini macam-macam. Macam bang, macam mana bang? Ya harus biar fresh kan bang. Kalau nggak Iya. bosan kan gitu-gitu. Tapi terus. benar itu tuh pendekatan yang paling bagus soal IP sih. Membuat turunan-turunan intelektual propertinya. Berarti ini kamu kelolanya serius KHW ini. Banget. Artinya didaftarkan Haki kah apa? Udah. Oh iya benar serius Tahun banget. kemarin KHW-nya udah daftarin Haki. Benar itu udah paling benar sih. Iya kan? Karena nanti mau bikin merchandise dan Benar. lain-lain. Buku KHW juga mau ada kan katanya. Iya tadi. insya Allah ya bang, doain. KHW internasional 1 apa? Ya kamu ingat. Karena hantu luar kayak gimana sih, Bang? Pesan Tanah Arab. Oh itu tapi nggak ada serem-seremnya, malah sedih ya. Di Amerika Amerika. deh. Heeh. Amerika Hantu itu bule keju ya kalau nggak salah. sekte bang, yang aku dapat ya. Jadi waktu itu ada sekumpulan teman-teman mau pergi Halloween. Heeh. Waktu itu di daerah Connecticut. Connecticut tahu. Yes. Nah di Connecticut itu mereka harus melewati satu pemakaman yang memang terkenal angker. Oke. Nah dari pemakaman itu juga mereka ada urban legendnya. Oke. Kalau nggak salah Lady Mary itu. Lady Mary itu perempuan yang akan datang bawa payung. Oke. Dia itu dulu adalah perempuan yang ditemukan pingsan. Dipikir sama keluarga udah mati. Oke. Nah rupanya waktu dikubur dia masih hidup ternyata. Oke. Terus dia waktu dilihat ternyata tuh dia masih hidup. Dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup, keluarganya mikir dia mati. Di kuburan itu. Iya. Jadi waktu dipeti ada informasi kalau bilang dia masih hidup, waktu dibuka dia beneran mati tapi matinya gara-gara Dikubur. kubur itu. Nah,
Ya Allah bang. Lagi gini gue jatuh aku. tangan gue. Tadi lagi gini tadi jatuh gitu. Lagi gini jatuh tadi gue kayak ini. Gitu Nadia. Gini nih. Begini. Iya. Gitu berat di ini. Begini tadi. Iya bang. Maaf. Terus. Nah udah. Dari situlah ada hantu Lady Mary kalau nggak salah aku yang namanya. Ini beda sama Bloody Mary. Beda. Kalau Bloody Mary kan Yang itu dipanggil, yang kan? dicermin kan. Nah itu. Habis itu mereka ngelewat situ, mereka ketemu sama si Lady Mary ini. Berapa orang yang lihat? 4 orang. Nah setelah itu mereka kabur kan waktu itu kiri kanannya hutan tuh bang. Waktu kabur malah ketemu orang lagi ritual yang topi panjang-panjang itu. Apa sih namanya? Ku Klux Klan. Iya. Oh itu kan. Seperti itu yang mereka lihat. Seperti itu. Karena itu kan beda tuh. Iya beda. Seperti itu yang mereka lihat. Udahnya di saat mereka mencari bantuan, teman-temannya pada datang. Tapi waktu di titik dia ngasih atau waktu dia Sherlock itu, si 4 sekawan ini nggak ada. Baru akhirnya udah agak subuh gitu bang baru ditemukan. Oh berarti sempat hilang. Sempat hilang. Padahal mereka di situ-situ aja. Anjir. Jadi ada kesasar-sasar juga orang-orang sana. Bisa. Dibikin Ya, orang sana bisa nyasar. kesasar juga ya. Berarti memang kisah horor itu nggak cuma terbatas di satu negara doang. Benar, ya. Bang. Kadang-kadang kan kalau kita mikir di Amerika tuh kayak apa ya gitu. Iya. Tapi emang penginapan dulu aku pernah nginep di Amerika juga ada cerita-cerita kayak gitu Ya sih. tau bang cerita sama Panji bukan sih? Iya itu kan serem kita banget. sempat nginep yang sama. Baru itu doang sih. Sama paling pas di Australia gua tidur bangun-bangun udah pindah gitu. Iya. Iya pindah tempat, pindah kamar. Kan gue tidur gini nih. Bangun-bangun gue begini. Ya Allah. Enggak. Dari kasur jadi depan TV. Oh ya. Iya. Dan sempat mimpi orang digantung yang gitu-gitu. Astagfirullahaladzim. Itu dulu banget di Australia. Ya berarti nggak cuman Betul. di Indonesia. Nah kedepannya itu udah jalan tapi ya. Itu sudah jalan. Udah banyak juga permintaan kayak KHW Nusantara season 2. Gila kamu waktunya lumayan kepake Iya berarti. bukan lagi bang. Nyari KHW itu gak gampang juga loh bang. Ya, Tapi di luar KHW ini kan tetap ada konten reguler yang dicari sendiri kan. Berarti ada satu orang yang tugasnya ngurusin KHW berarti gitu kan. enggak, Oh, itu enggak. campur. Oh yang 3 orang 3 skriptor orang ini itu ya nyampur ganti-gantian kerjaannya. aja. Kalau konten lainnya yang di platform lain diurus juga kah? TikTok, IG Reels? Karena kan sekarang eranya konten pendek. Iya sebenarnya lagi belum. Aku lebih ke YouTube Short. Oh, Itu. jadi all Cerita in di satu YouTube. Nadia terima kasih udah hadir di sini. Kalau terima mau kasih lihat banyak. cerita-cerita Nadia Omara ada di YouTube Ya. dan di semua platform lain. Terima kasih. Ditungguin buku dan lain-lain nih. Insya Allah doain Thank you, ya bang. Nadia. Makasih Siap, banyak. dadah. Dadah.